Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang keharaman memakai baju yang dihasilkan dari barang yang haram, cara yang haram, hasil gosok, memakai milik orang, tidak berniat mencuri tapi memakai saja tapi tanpa izin. Kemudian kita membahas tentang haramnya kaum laki-laki memakai emas. Kemudian tentang keharaman baik laki-laki maupun perempuan memakai perbendaraan alat rumah tangga yang terbuat dari emas, termasuk memakai sutra. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keharaman khamr. Khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat keharaman yang berat. Ya, yahrumu syurbul khamri hurmatan mughalladatan. Haram minum khamr dengan tingkatan haram yang berat. Jadi bukan hanya haram tapi tingkatan yang berat. Fahuwa min ahbasil kabair. Kalau minum khamr itu masuk dosa besar, maka dosa besarnya masuk ke tingkatan yang ahbas. Ahbas itu paling jorok, paling kotor, paling merusak. Paling jorok, paling merusak. Wa asyadul jaraim, dan termasuk masuk dosa besar yang sangat. Para jamaah sekalian, khamr itu bisa merusak fitrah manusia, merusak badan, dan merusak pergaulan. Ya, itu khamr. Khamr diharamkan oleh syariat, oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala, atau oleh syariat Islam dengan 3 dasar. Diharamkan dengan Al-Quran, diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan ijma'ul ulama. 3, jadi kuat sekali. Adapun Al-Quran yang menunjukkan bahwa khamr itu haram adalah surat Al-Maidah ayat 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, berarti kita. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, judi, wal ansab, berkurban yang diniatkan untuk berhala di Mekah sono. Kalau di daerah kita mungkin ada yang memasukkan motong kambing untuk sesajen. Ini di luar kita monggo, di dalam Islam masuk larangan. Terus wal azlam, mengadu nasib dengan anak panah. Itu dulu ada kayak begitu, Pak. Itu ternyata disebutkan oleh Al-Quran rijsun ayil muharram, suatu perbuatan yang keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah ini tadi? Keji yang dimaksud yang diharamkan, nanti dibilang keji ada yang boleh gitu, bukan. Keji yang artinya adalah larangan, itu min amali syaiton, perbuatan setan. Kata Allah, fastanibuhu, maka jauhilah khamr itu tadi. Kalau kita sudah menjauhi, la'allakum tuflihun,
La Allah di sini diartikan menurut biasanya itu mudah-mudahan kamu akan selamat. Kalau kita masih mengartikan kata-kata mudah-mudahan, ya, maka belum pasti. Maka kita ngikuti la Allah yang artinya qat'i. La allakum, kalau kamu sudah menjauhi khomer dalam bentuk apapun, karena nanti bentuknya macam-macam khomer itu, la'allakum, pasti kamu tuflikun, akan beruntung. Kenapa? Ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Akhir ayat. Karena setan itu hendak menjatuhkan antara kamu, maksudnya muslim dengan muslim, baghdha al-adawa, permusuhan. Lah wong nggak minum khamr saja bermusuh-musuhan loh hari ini, Pak. Gitu. Nggak ada yang minum khamr mereka, tapi bermusuh-musuhan. Wal baghdha, setan ya, menyuruh manusia atau orang yang beriman tetap minum khamr agar terjadi baghdha, saling membenci. Lagi-lagi tidak meminum khamr aja saling benci, apalagi minum. Pada jemaah sekalian, saya ngelihat fakta nih. Saya pulang subuh habis ngimamin dari Alexan sini, setelah sholat subuh murojaah sampai jam 7, saya pulang ke rumah saya di Jamblang situ. Dulu sebelum Pakubono yang ini dibangun ya, masih rumah saudara kita Betawi. Saya lewat itu, tiba-tiba orang ini telanjang bulat, Pak anak-anak ya, pasti ingat kalau enggak. Orang itu nonjok kaca rumah penjahit, ditonjok, jerang, pecah, tangannya juga babak belur, muncrat darahnya. Setelah itu dia kepleset, nyegergot. Setelah nyegergot dia nggak bangun-bangun, ya karena dia ini kan rame. Saya jalan, ada apa Pak ini? Itu mabuk. Nah, ya kan? Itu benar. Khamr itu merusak badan, merusak sosial. Nah iya, rumah orang ditonjok, emang ada apanya? Hancur. Satu lagi, saya ngelihat sendiri di Jamblang tuh Pak Parmarno ya. Nah, dulu masih tentara sampean, sekarang pensiunan. Yeah. Orang ini minta uang sama keluarganya, tidak dikasih. Mudah-mudahan ada yang ingat. Itu jam 12 malam. Dia minum di situ. Setelah itu dia tepar di situ. Tidur sambil ngomel-ngomel, ngomong kemana-mana. Apa yang jelek-jelek, yang buruk-buruk dikeluarin semuanya. Sampai subuh itu dibangunin, tidak mau, akhirnya disiram oleh tokoh masyarakat di situ, Pak RW kalau nggak masih Pak Saleh ya, biar dia baru bangun ini. Tuh. Rusak badannya, rusak sosialnya. Tuh. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Para jemaah sekalian, khamr bentuknya ternyata bermacam-macam. Ada yang dibuat dari kurma, anggur, dan lain-lain. Termasuk yang jelas ganja, itu termasuk. Walaupun saudara-saudara kita di Padang sana menggunakan ganja untuk bumbu. Bumbu, saya bercanda. Bang, kok masakannya enak pakai ganja ya? Ada aja Ustadz nih. Ganja kan gak boleh. Nah, ini yang dia sudah menggunakan hukum Islamnya. Qaliluhu wa kasiruhu sawa. Ya. Sedikit dan banyaknya sesuatu yang bisa memabukkan itu haram hukumnya. Tuh. Jadi sebagian orang sudah nggak mau pakai ganja itu, tapi sebagian masih dipakai untuk bumbu. Sebagian lagi sengaja ditanam, dipanen, dijual ke seluruh Indonesia. Ganja 5.000 gitu Pak ya. Ini beda kalau ecstasy, koplo. Nah,
pil nipam, pil anjing, gedek. Pak. Paling murah ini kayaknya saya juga nggak ngerti gitu. Kayaknya itu iya Pak Marnal, paling murah ganja ya 5.000 dapat saat itu, tapi nggak tahu sekarang Pak. Tuh, tapi cukup membuat orang geblek gitu. Nah, para jemaah sekalian, dari situlah ya, khamr diharamkan oleh syariat kita. Allah melarang minuman yang seger itu tadi bukan mau diminum Allah atau mau diminum Rasul. Kalau kita kan enggak, jangan diambil, tapi diambil oleh kita. Kalau Allah, jangan minum khamr karena kamu mabuk, kamu akan rusak. Rusak hari ini akan rusak juga masa depanmu. Coba kalau minum ganja, ecstasy, gedek tadi, hari ini rusak. Bahkan nggak sampai lama-lama Pak, tetangga kita Pak Parna ya, masuk karena ketangkep polisi, masuk penjara, mati di penjara. Sudah berapa orang di kampung kita? Jujur aja lah. Seingat Pak Marno berapa? Berapa anak? Udah nggak hafal, saking banyaknya Pak di Jamblang tempat saya itu. Tuh. Karena dijual bebas begitu, itu dulu, sekarang sudah digusur. Dari sini para jemaah sekalian, kenapa khamr itu diharamkan oleh syariat? Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 90-91. Sedangkan hadisnya Nabi bilang, hadisnya panjang, diantaranya wala yashrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Seseorang muslim tentunya minum khamr, tidaklah dia ketika minum itu beriman, dipastikan tidak beriman. Jadi orang yang minum khamr itu ketika minum bukan orang beriman, yang bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau dia beriman walaupun kecil, dia tidak akan minum. Nah, karena tidak beriman, maka dia minum. Maka Nabi bilang, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Berangkat dari Al-Quran dan hadis ini, ulama sepakat, terutama ulama madhab, sepakat bahwa khamr 100% haram. Kalau kita sudah menjauhi khamr tadi, fastanibu la'allakum tuflihun, pasti kamu akan beruntung. Demikian dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.